Saudara, kita berjumpa kembali, berkah dalam, salam damai, semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan ini, channel Pemuritan akan men-sharingkan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh murid katekumen saya. Pak, kenapa di dalam gereja Katolik salibnya itu ada korpusnya? Ada demikian. Ada korpusnya, ada tubuh Yesus. Sementara di dalam gereja lain dikatakan tidak ada. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini dalam sharing kali ini, baiklah jika saudara like video ini, Anda bisa menulis di kolom komentar pengalaman Anda terkait dengan pertanyaan yang sama barangkali, atau terkait dengan kebingungan Anda terhadap salib yang ada korpusnya. Dan jangan lupa saudara klik lonceng notifikasi agar setiap kali saya mengupload video baru Anda mendapatkan pemberitahuan. Subscribe dan share video ini kepada rekan-rekan atau saudara-saudara Anda. Kenapa di dalam salib orang Katolik ada korpusnya? Ada beberapa alasan yang akan saya sampaikan dalam video sharing singkat kali ini, tetapi penjelasan lebih sistematis dan lebih lengkap akan saya tampilkan, akan saya upload di dalam video ini ketika saya melakukan pembelajaran. Alasan yang pertama, saudara, bahwa salib ada korpusnya ini menampilkan diri Yesus yang sengsara disalib, sengsara tersalib. Itu ada di dalam PUMR nomor 117. PUMR itu Pedoman Umum Missa Romanum. Itu yang pertama. Di dalam pernyataan tersebut terkandung sebuah ajaran teologi yang sangat mendasar, yaitu apa? Mengingatkan kepada kita akan sengsara Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Sengsara Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Sehingga ketika kita mengalami kesengsaraan, penderitaan, itu sebenarnya bagian dari salib kita yang juga bisa memberikan apa? Pembebasan atas dosa-dosa kita dan mungkin dosa orang-orang yang kita cintai. Dan yang ketiga, Rasul Paulus menyampaikan sesungguhnya ini adalah inti ajaran orang Kristiani. Rasul Paulus di dalam suratnya yang pertama kepada umat di Korintus bab 2 ayat 2 mengatakan demikian. Aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang tersalib, saudara. Dan yang keempat, dengan kita memandang Yesus yang tersalib, sesungguhnya kita mengenang kesengsaraannya. Lalu dengan demikian apakah bisa disebut bahwa teologi orang Katolik itu adalah teologi kesengsaraan, sementara di dalam gereja lain yang salibnya tidak ada tubuhnya, tidak ada korpusnya, teologinya adalah teologi kemenangan, teologi kebangkitan? Tentu tidak. Kita tidak bisa memisah-misahkan demikian. Kita tetap mengakui ajaran bahwa Yesus Kristus yang sudah sengsara, wafat di salib dan bangkit pada hari ketiga. Itu. Kemudian ada pertanyaan lagi yang cukup sederhana, tetapi mungkin ini banyak orang tidak memahami, yaitu ketika di dalam perayaan Ekaristi, terutama di setasi ya, itu ada meja disiapkan, meja altar. Salib itu menghadap kepada pastor demikian, atau kepada umat demikian. Nah, ada yang mengatakan kepada pastor. Jadi tubuh Kristus itu dihadapkan kepada pastor, sehingga umat itu malah melihatnya salib yang kosong. Yang benar, saudara, ketika perayaan Ekaristi, salib itu tubuh Kristus dihadapkan kepada umat demikian. Mengapa? Karena ketika umat memandang salib Yesus, dia bisa mengenangkan sengsara Yesus. Nah, tetapi kok masih ada ya praktek ketika perayaan Ekaristi di setasi, di lingkungan, di kring, itu katanya tubuh Kristus dihadapkan kepada imam. Ini sebenarnya ada sejarahnya. Sebelum Konsili Vatikan kedua, perayaan Ekaristi itu dipimpin oleh imam, dan imam itu membelakangi umat.
Jadi imam itu juga menghadap salib. Imam itu menghadap kepada salib. Itu pada Konsili Trente zamannya Paus Pius kelima. Nah, ada orang yang tetap membawa ajaran itu sampai sekarang bahwa imam pun harus juga menghadap salib. Sehingga seringkali walaupun sudah ada salib di tembok, tetap ada salib di meja altar yang tubuh Kristusnya menghadap kepada imam. Sebenarnya itu keliru. Karena sejak Konsili Vatikan kedua, salib yang ada korpusnya itu menghadap kepada umat. Tidak sebaliknya. Jadi masih ada rancu, saudara. Nah, inilah saudara yang bisa saya sharingkan dalam video singkat ini. Semoga bermanfaat. Tunggu video saya selanjutnya yang lebih lengkap penjelasan mengenai hal ini yang saya gunakan di dalam pengajaran para katekumen. Tuhan memberkati kita semua.